Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danibila. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 1. Di sini saya akan membahas secara singkat masa keemasan umat Islam. Masa keemasan Islam. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 hingga 14 Masehi, umat manusia mencapai masa keemasannya dan menjadi pusat peradaban dunia. Pada masa itu, kamu akan menemukan kota yang indah dan tertata rapi, rumah sakit gratis yang buka 24 jam, pusat pendidikan, perpustakaan terbesar di dunia, Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat para pemikir hebat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya yang berkumpul melakukan riset ilmiah sehingga melahirkan tokoh-tokoh masyhur berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia seperti Bapak Pengobatan Modern Ibnu Sina, Bapak Al-Jabar Al-Khawarizmi, Bapak Optik dan Metodologi Ilmiah Modern Al-Haytham, Dokter masyhur Al-Razi, Bapak Bedah Modern Al-Zahrawi, dan tokoh-tokoh masyhur lainnya. Pada masa keemasan, orang muslim membuat pencapaian menakjubkan di bidang astronomi, geografi, teknik, seni, kartografi, fisika, matematika, obat-obatan, syair, hingga filsafat. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih orang muslim daerah Abbasiyah mencapai itu semua? Pada tahun 750 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah berdiri. Khalifah kedua Al-Mansur mendirikan ibu kota baru Abbasiyah, Baghdad, pada tahun 762 Masehi. Saat Baghdad Ronciti telah berdiri, ia kemudian menjadi pusat budaya, ekonomi, dan dagang karena ia menjadi penghubung benua Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga membuat Baghdad menjadi kota kosmopolitan dengan penduduk multi etnis dari berbagai latar belakang agama, seperti orang Islam, Kristen, Yahudi, hingga Zoroaster. Sang Khalifah Al-Mansur pun bermimpi menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan langsung memulai proyek Translation Movement atau gerakan terjemahan. Ia menerjemahkan literatur Helenistik atau Yunani kuno, Sanskerta, Cina, hingga Persiaga dalam bahasa Arab. Proyek Translation Movement dan ilmu pengetahuan pun terus berkembang pesat. Saat Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah kelima Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi, ia mulai mendirikan perpustakaan Hiznat Al-Hikmat di Baghdad, tempat di mana para ilmuwan dan sejarawan berkumpul menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab dan melakukan penelitian di bidang astronomi, matematika, fisika, geografi, filosofi, hingga puisi. Di bawah kepemimpinan Ar-Rasyid, Abbasiyah berjaya secara ekonomi dan Baghdad, kota kaya dan indah dengan arsitektur dan seni yang masyhur, menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Dukungan untuk ilmu pengetahuan semakin tinggi di bawah kepemimpinan Khalifah ketujuh Al-Ma'mun. Ia betul-betul haus ilmu pengetahuan. Para penerjemah dibayar besar olehnya. Bahkan, sang ilmuwan dan penerjemah masyhur Ibnu Ishaq digaji setara dengan atlet profesional modern. Al-Ma'mun tidak peduli apa latar belakang, ras, suku, bangsa, agama, atau warna kulit mereka. Semua diperlakukan sama dalam nama ilmu pengetahuan. Bahkan, para ilmuwan non-muslim atau dhimmi diberikan perlindungan dan fasilitas yang fantastis dan mendapatkan posisi prestisius di pemerintahan. Al-Ma'mun tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mendirikan perpustakaan terbesar di muka bumi pada saat itu, Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, dengan koleksi literatur semua bangsa yang diketahui dunia, mulai dari literatur Yunani, literatur India, Mesir, Cina, Persia, hingga Romawi, dan tulisan-tulisan tokoh hebat seperti Aristoteles, Ptolemy, Euclid, Archimedes, dan tokoh lainnya, yang semua telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Perpustakaan terbuka untuk umum dan menjadi pusat pembelajaran serta penelitian Kekhalifahan Abbasiyah. Para penerjemah di Bait Al-Hikmah tidak hanya menerjemahkan literatur ke dalam bahasa Arab, tetapi mereka juga mengomentari dan mengembangkan metodologi ilmiah sehingga melahirkan kemajuan di berbagai disiplin ilmu dan melahirkan bapak-bapak ilmu modern seperti Ibnu Sina, Bapak Pengobatan Modern, Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibnu Rusdi, sang filsuf masyhur, dan tokoh-tokoh kalimat masyhur lainnya. Pada masa keemasannya, Khalifah Abbasiyah tidak hanya masyhur di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Pendidikan di masa Abbasiyah dibuat mudah diakses oleh berbagai kalangan, dengan banyaknya madrasah di penjuru kerajaan. Kota Baghdad menjadi pusat seni yang megah, dan bahkan ada alat musik yang bisa memutar secara otomatis yang dibuat oleh ilmuwan Banu Musa.
Rumah sakit pada era Abbasiyah dibuka 24 jam dan terdapat kebijakan universal healthcare. Rumah sakit gratis untuk siapapun, tidak peduli ia kaya ataupun miskin, Arab atau bukan, Islam atau bukan, semua dilayani dan biayanya ditanggung oleh sistem wakaf. Bahkan di era Abbasiyah berdiri rumah sakit kesehatan mental pertama yang pernah diketahui umat manusia. Islam yang sedang pada masa keemasannya dengan segala kemegahan peradabannya menjadi motivasi besar bangkitnya Eropa dari kegelapan saat itu. Namun, hal-hal baik akan segera berakhir. Abbasiyah mulai memasuki siklus akhir kerajaan, guncangan internal dan penyerangan oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi menjadi titik runtuhnya masa keemasan Islam. Kesimpulan dan rangkuman, bagaimana orang muslim era Abbasiyah bisa mencapai kemegahan itu semua? Jawabannya ada berbagai variabel, namun ada 4 yang paling penting. Yang pertama, umat muslim pada masa itu menjadi tempat lahirnya pemimpin-pemimpin hebat. Yang kedua adalah keuntungan geografi. Baghdad sebagai ibu kota kerajaan yang menjadi penghubung 3 benua, yaitu benua Asia, Eropa, dan Afrika, sehingga mengantarkan mereka kepada poin yang ketiga, yaitu kestabilan ekonomi. Dan yang keempat adalah mereka cinta ilmu pengetahuan. Para khalifah Abbasiyah, terutama Al-Mansur, Al-Rashid, dan Al-Ma'mun adalah pemimpin yang haus ilmu pengetahuan dan menjadi patron. Mereka menganggap semuanya setara dalam nama ilmu pengetahuan, hingga mengantarkan Abbasiyah unggul hampir di segala bidang dan menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Dari sejarah kita belajar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kemegahan. Lalu pertanyaannya, kenapa umat muslim sekarang tidak seperti umat muslim pada zaman dinasti Abbasiyah? Mari kita simpulkan sendiri. Nah, jadi itu sejarah singkat tentang masa keemasan umat Islam. Kalau misalnya saya banyak salah, mohon maaf karena saya juga manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.